Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Luar biasa. Maka kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi yang sehat dan suaranya bagus. Sehat dan suaranya bagus. Saya sehat tapi suara tidak bagus. Saya pikir tadi Pak Ustaz pun tak ada memberitahu. Saya pikir hari ini libur, saya sudah alhamdulillah saja. Tapi setelah saya tanya, katanya ngaji Ustaz biasanya. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih terpilih sebagai hamba-Nya yang taat mengabdi kepada Allah, sebagai hamba-Nya yang tak henti-hentinya memenuhi panggilan Allah. Disuruh sholat, kita sholat, disuruh taklim, ya kita taklim. Disuruh ngaji, kita ngaji. Mudah-mudahan ketaatan kita ini sampai nanti menjelang usainya usia kita ini, sampai nanti menjelang ajal kita masih taat mengabdi kepada Allah. Maka mudah-mudahan menjelang ajal kita berada pada kualitas iman yang paling bagus. Kita berada pada tingkat ketaatan kepada Allah yang paling bagus. Kita berada pada kondisi iman yang paling bagus. Dan saat itu kita seakan-akan sudah siap untuk bertemu kembali dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, melanjutkan kitab Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Kita akan Bapak Ibu, saya bawa air Pak. Isinya air putih. Bawa tempat cuma air panas. Satu botol. Sudah 2 hari saya bawa air muslim. Jadi setelah masuknya orang-orang Islam, setelah beberapa sahabat Rasul masuk Islam, kemarin sudah saya sampaikan tentang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Masih ingat kemarin saya sampaikan siapa orang yang pertama kali memeluk Islam? Siapa? Masya Allah, istri beliau Khadijah binti Khuwailid, tentu dengan anak-anaknya, ya, dengan anak-anaknya. Setelah Khadijah masuklah Islam, setelah Khadijah Bu Ali bin Abu Thalib. Ali ini apa Pak? Sepupu atau keponakan? Ali setelah Ali anaknya paman sepupu. Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Kanjeng Nabi. Berarti kalau ada paman itu apa? Sepupu. Misanan. Pak Usman yang ngerti misanan belakang. Lalu Pak Usman kan gak jowo.
Ayahnya Rasul itu namanya Abdullah, punya saudara. Saya pernah menyampaikan ini. Kakinya Rasul itu Pak, kakinya Rasul Abdul Muttalib. Tasjidnya itu ada di Tauhid, bukan di lam, bukan Muttalib, bukan tapi Muttalib. Abdul Muttalib punya 10 anak laki dan 3 anak perempuan. 3 anak perempuan itu bernama Awil, Atika, dan Syafia. Adapun 10 anak lakinya, jenengan tidak usah menghafal, Pak, tidak usah menghafal. 10 anak lakinya itu ada Haris, Zubair, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Muqawwim, Muqaddah, Bilal, Abu Lahab, dan Abdullah. Abdullah punya anak bernama Muhammad. Abu Thalib punya anak bernama Ali. Berarti Ali dan Muhammad apa? Sepupu. Banyak yang bilang keponakan. Salah ini pun. Setelah Ali ada lagi anak angkatnya Rasul masuk Islam, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Rasul. Tapi jangan meremehkan dengan satu orang ini. Ya, di Al-Quran Pak, sahabat Rasul yang manapun jenengan sebutkan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada di Al-Quran disebutkan. Tapi Zaid ada di Al-Quran namanya Pak. Jelas Zaid. Nanti dibaca di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab, surah yang ke berapa? Ayo, Al-Ahzab surah yang berapa? 3, Masya Allah. 34-nya apa? Syata. 35-nya Fatir. 36-nya Yasin. Luar biasa. Sudah? Ada misalnya setelah Ali, setelah Zaid, masuklah Abu Bakar. Abu Bakar ini Pak bukan siapa-siapa, orang lain, murni sahabat. Tapi dari Abu Bakar itulah masuklah teman-teman dagangnya Abu Bakar. Ya, sesama pengusaha. Dulu sudah saya sampaikan. Ya, Abu Bakar itu akhirnya memasukkan banyak orang kaya. Utsman bin Affan itu juga masuk Islam karena Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam karena Abu Bakar. Zubair bin Al-Awwam masuk Islam karena Abu Bakar. Lalu ada namanya Thalhah bin Ubaidillah, ya, ada namanya Sa'id bin Zaid. Itu semuanya orang kaya-kaya semua masuk Islam karena Abu Bakar. Sudah as-sabiqun al-awwalun. Nah, setelah itu tekanan kepada umat Islam ini Pak luar biasa. Orang-orang Quraisy sudah mulai tidak suka dan mulai melakukan tekanan. Yang Utsman itu Pak digulung sama tikar, terus diasap dari bawah. Bayangkan Pak, digulung sama tikar, diasap dari bawah. Terus Abu Bakar itu dilempar sampai kepalanya berdarah. Belum lagi namanya Bilal bin Rabah itu diseret keliling kota Mekah tanpa alas baju, ya, sampai akhirnya turun surah Al-Kahfi atau yang biasa kita sebut dengan Al-Kahfi. Surah keberapa ini? 18. 19-nya Maryam, 20-nya Toha. Masya Allah, Nur Islam luar biasa. Ini belum ketua takmirnya ini. Kalau ketua takmirnya saya tanya mesti hafal. Pasti belum Pak. Luar biasa.
Nah, yang ingin saya sampaikan malam hari ini, Pak, itu adalah surah Al-Kahfi. Bu, jenengan rajin baca surah Al-Kahfi. Jenengan begini, malam Jumat ada berapa ayat? 110, Masya Allah. Jenengan pernah hatam surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 110. Boten ayat 1 sampai ayat 110 pernah hatam ya? Baca sampai selesai pernah ya? Enggak, baca bukan hafal, baca. Pertanyaan saya, pernahkah jenengan membaca artinya dari pertama sampai selesai? Pasti dia belum pernah. Belum pernah ya? Kalau belum pernah, kebetulan kalau saya jelaskan. Surah Al-Kahfi itu mengandung 3 cerita. Dan itu kita pun jelas. Yang pertama, cerita tentang penghuni gua, Ashabul Kahf. Kahf itu gua ya. Yang kedua itu mulai ayat 9 sampai ayat 26. Itu bercerita tentang penghuni gua. Terus setelah itu bercerita tentang pertemuan Musa dengan Khidir, ayat 60 sampai 82. Musa dengan Khidir. Terus yang ketiga, cerita panglima perang penakluk barat dan timur, pemilik 2 tanduk, sinten? Dzulkarnain. Itu di ayat 84 sampai akhir. Itu bercerita tentang itu semua. Nah, dari itu hadirin sekalian, hanya cerita, tapi cerita ini nanti menginspirasi sahabat-sahabat Rasul untuk melakukan perubahan yang besar. Ini saya ceritakan satu persatu. Yang pertama, ayat 9 sampai ayat 26. Itu cerita tentang penduduk atau penghuni gua. Ya, ada di sebuah kota namanya Aftur. Itu di dekat antara Yordania, jadi agak jauh sebenarnya. Yaman itu mana? Aman itu mana? Jadi itu jauh dari kota itu, Pak. Itu ada daerah namanya Aftur. Mereka ini dikuasai, dipimpin oleh seorang raja yang penyembah berhala. Sedangkan ada sudah 6 pemuda. Saya sebut 6 Pak, belum 7. Seorang 6 pemuda yang mereka ini sudah berakidah kepada Allah. Mereka ini sudah, saya tidak mengatakan Islam, tapi mereka ini sudah menyembah Allah. Mereka ini sudah percaya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, suatu saat dan kebetulan 6 pemudanya bukan orang sembarangan. 6 pemuda ini juga anaknya pejabat di kerajaan itu. Suatu saat sang raja penyembah berhala ini mengundang semua rakyatnya untuk berkumpul di kerajaan. Ada sebuah hajatan. Di hajatan itu nanti ada sebuah acara penyembah berhala. Nah, setelah dikumpulkan, lalu ada ritual menyembah berhala. 6 pemuda ini tidak mau dia keluar dari acara ini. Ya, keluarnya nggak bareng-bareng, Pak. Mereka tidak tahu. Awalnya mereka tidak tahu, Pak, bahwa ada 6 orang itu mereka tidak tahu. Wis pokoknya nggak senang dia itu, nggak senang betul. Nah, keluarnya itu di tempat yang sama. Misalnya acara di sana, keluar duduk di sini, keluar lagi duduk di sini. Sampai akhirnya ada 6 orang. Tadinya mereka tidak mau ngomong karena khawatir mata-mata kerajaan. Tapi setelah mereka mencoba bicara, ternyata mereka itu satu pikiran bahwa mereka itu
orang-orang yang tidak mau menyembah berhala. Ketahuan sama raja, sama anak buah raja diberitahu, wah ada 6 pemuda yang tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah Tuhan itu. Ya dipanggil, terus ditawari jabatan. Kalau kamu mau berubah, aku akan berikan kamu kemewahan. Wis tak kayak waktu. Ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan 3 hari. Kalau tak kayak waktu 3 dino, ya, mari ini kau balik mana? Nek gak urusan siji. Ini kata Pak Usman begitu. Ya, urusan siji, enggak mewah aku urusan siji. Akhirnya apa? 6 orang ini Pak sepakat. Waktu yang diberikan oleh raja ini dipakai untuk lari meninggalkan kerajaan ini. Ya. Lari meninggalkan kerajaan sampai berjalan, sampai jaraknya itu hanya 8 kilo dari kota aman ini. Jadi mendekati kota aman. Nah, dia sampai masuk ke sebuah gua. Hadirin sekalian, jangan pernah memecahkan masalah dengan Islam hanya dengan mengandalkan akal. Di Al-Quran itu di awal sekali Allah itu sudah menyampaikan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim Dzalikal kitab, inilah Al-Quran, inilah kitab, ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan, jangankan salah, diragukan saja, dipertentangkan saja, itu tidak bisa. Hudal lil muttaqin, petunjuk. Perhatikan ini. Jadi Al-Quran itu fungsi utamanya sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Terus Allah itu membuat daftar. Siapakah orang yang bertakwa itu? Ternyata yang pertama disebut oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang gaib. Lah orang tidur 309 tahun pada gaib. Isra Mi'raj pada gaib. Ya. Kalau kita mendengar cerita Nabi Musa menentuk tongkat, ya, laut merah terbelah, itu pada gaib. Seakan-akan Allah itu berpesan, nanti kalau kamu membaca Al-Quran, kamu akan menemukan cerita-cerita yang tidak masuk di akal. Cerita-cerita yang membutuhkan iman. Kalau kamu tidak percaya, ya berarti kamu bukan bagian dari orang yang bertakwa. Maka dari awal dipagari sama Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang percaya kepada yang 309 tahun sampai, hadirin sekalian, sebelum masuk ke gua ini, 6 pemuda ini Pak ketemu dengan penggembala ternak, penggembala kambing, ya. Terus 6 orang minta supaya diberi minum. Aku gak mau bebo, aku lelah. Ya, sampai ini sopo. Dia cerita, ternyata apa? Si penggembala ini punya pikiran sama dengan orang ini. Si itu aku tak bilang sampai naik. Aku tak nikito wedusku. Saya mau mengembalikan gembala saya. Ya, dikembalikan gembalanya, terus dia ikut safar, ikut pergi bersama 6 orang ini. Nah, ternyata penggembala ini dibantu oleh seekor anjing. Anjing yang bernama Fasoi. Betul Pak? Bernama siapa anjingnya? Ketmil. Hati-hati kalau masih nama anak. Muhammad Ketmil. Diikuti oleh anjingnya ini, dan anjing itu duduk di depan pintu gua sampai akhirnya apa? Ceritanya sampai akhirnya apa? Meninggal, tulang belulangnya ada di depan ujung di depan mulut gua ini. Dan dia tidur di gua itu Pak selama 309 tahun.
Dan Allah ceritakan jelas. Oleh Allah diputar balikkan, dibolak-balikkan punggungnya. Jadi punggungnya dibolak-balikkan. Apa tujuannya? Tidak. Ayo, diciptakan di surga itu, ya, dibolak-balikkan punggungnya oleh Allah. Jadi mereka ini Pak menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, terus begitu selama 309 tahun. Apa tujuannya? Cegah leceh, cegah rusak. Sampai seperti ini Pak Al-Quran bercerita ini. Jadi seandainya mungkin tidak ada cerita ini, orang akan mengatakan tidak masuk akal. 309 tahun dengan posisi tidur tetap akan rusak punggungnya ini. Tidak, kata Allah, aku bolak-balikkan sehingga tidak rusak. Jenggotnya juga tidak semakin bertambah panjang. Itu hadirin sekalian. Ya, setelah 309 tahun mereka ini terbangun. Ada yang mengatakan terbangun karena ada seorang penggembala ternak di luar gua itu masuk ke mulut gua karena hujan, menarik ternaknya. Ada yang mengatakan ada orang yang bikin kandang di luar gua sehingga dia terbangun. Yang pasti hadirin sekalian, salah satu dari 7 orang itu diutus keluar. Hati-hati loh, gue udah ketemu rojo, hati-hati rojo jahat. Padahal 309 tahun, Pak jenengan coba itu 309 tahun dari sekarang ini berarti tahun berapa? Wes 300 tahun kan? 300 dari sekarang ini 2023 dikurangi 300 jadi 1700. Kurang lebih 1700. Ini kira-kira zaman siapa ini? Apa mungkin zaman di Diponegoro atau zaman? Jadi kita ini tinggal sejarah 309 tahun. Akhirnya keluar orang ini membawa uang yang dia pegang, yang dia simpan. Bapak bisa bayangkan ini? Ya, keluar rodok bingung. Kok aneh, kok gak mau bebekian. Tapi mereka tidak ada pikiran bahwa mereka itu 309 tahun. Akhirnya uang itu diberikan untuk membeli makanan. Dia oleh penjualnya, loh, wah ini orang aneh. Akhirnya Pak, orang itu tidak boleh kemana-mana, dipegang sama penjual. Dipegang, diajak ke kerajaan karena dianggap orang aneh. Ya, akhirnya cerita, kamu ini kamu ini hidup kapan? Dia cerita, saya hidup di zamannya Raja Nektaris. Saya hidup, Raja Simbia itu raja jahat. Dia baca sejarah Pak. Raja dan pasukan baca sejarah. Dulu ada raja jahat bernama, bukan kok ketemu dengan rajanya Pak. Berarti ini 300 tahun yang lalu. Jadi tahunnya 300 tahun yang lalu itu Pak ya dari itu. Ini 300 tahun yang lalu ini. Sampai ini nangis saya dengan orang banyak. Saya bertujuh tinggal di sebuah gua. Akhirnya oleh pasukan kerajaan, oleh kerajaan Pak diantar ke gua. Nah, sampainya di gua, dia tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Sebentar ya, biar saya masuk. Orang yang tadi Pak, yang satu tadi yang keluar, masuk kembali bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Dia bilang, tahukah kalian berapa lama kita tinggal di gua ini? Ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan setengah hari. Diberitahu sama orang yang sudah tua ini, ternyata kita tinggal di gua ini sudah 309 tahun. Lalu apa kata mereka? Wes, kalau begitu kita sepakat jangan keluar. Nanti kalau kita keluar, boleh jadi nanti kita akan disembah oleh mereka. Kita dianggap orang hebat, dianggap orang aneh, kita akan disembah oleh mereka. Seizin Allah hadirin sekalian, seizin Allah, pintu gua itu tertutup kembali dan orang di luar tuh Pak berselisih. Orang di luar tuh Pak berselisih mencari pintu gua ini. Tidak ketemu Pak. Makanya sampai sekarang belum ada cerita yang menjelaskan di mana makamnya Ashabul Kahfi. Tidak ada Pak. Jadi Allah menyelamatkan mereka di dalam gua, mereka tidak keluar.
dan orang juga tidak menemukan. Itulah Al-Quran bercerita di sana. Pun kira-kira hikmahnya kalau dikembalikan kepada sahabat Rasul, kira-kira apa? Kita apa? Hikmahnya apa? Seakan-akan Allah mengatakan, kalau di kampung halamanmu, di tempat tinggalmu, dakwah tidak bisa berjalan, kamu tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, maka apa yang dilakukan? Pindah, hijrah. Itu hikmah yang pertama. Sudah, cerita yang pertama. Cerita yang kedua, mulai ayat 60 sampai ayat 82. Itu cerita tentang Musa dengan Khidir. Ya, jadi sekali-sekali Bu, nanti malam Jumat sekali-sekali jangan baca ayatnya surah Kahfi, baca artinya saja. Nanti jadinya mendapatkan cerita luar biasa, jelas sekali Pak ceritanya. Jadi Musa ini mendaulat diri, mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling pintar di depan kaum Israel. Adakah di antara kami yang lebih pintar dari aku? Tidak ada. Ya sejenisnya ini yang paling pintar. Allah tidak rela dari ucapan Musa ini. Maka Allah mengingatkan kepada Musa, ada hambaku yang jauh lebih pintar dari kamu. Maka kata Musa, ampun ya Allah, pertemukan aku dengan hambamu itu. Maka Allah memberikan isyarat, ikutilah kamu air laut itu, sampai nanti ada ikan yang lompat ke keranjangmu, sampai ada ikan lompat ke darat. Akhirnya Musa itu berjalan sampai bertemu dengan ikan yang lompat ke darat. Di situ ada seorang laki-laki yang sedang duduk, gak ngawai. Ya, itulah yang bernama Khidir itu Pak, sampai sekarang tidak jelas. Ya, mau dikatakan nabi juga tidak ada ceritanya kalau dia nabi. Ada yang mengatakan malaikat juga tidak jelas. Sehingga sampai sekarang orang mau mengikuti ya Khidir. Ya, dikatakan nabi juga tidak jelas. Hadirin sekalian, maka Musa ini mengatakan pada Khidir, izinkan aku menjadi muridmu. Apa kata Khidir? Gak iso. Nek teko potonganmu gak iso menjadi muridmu. Sungguh, saya akan berusaha jadi muridmu. Teman tak, ya wis tak angkat dari muridmu. Ya saya ingin melok melaku. Pokoknya syarat siji. Ojo takok wae. UTW. Ojo takok wae. Pokoknya aku ngelakoni opo ae pemenang. Ojo takok. Lu nek ono tok. Gitu. Ya wis, aku melok. Sudah. Setelah itu si Bapak Musa bersama dengan Khidir. Ya. Naik perahu ini milik fakir miskin. Di tengah laut, perahu Pak dibolongi Pak sama Khidir. Jenengan naik perahu sama orang di tengah laut dibolongi. Kira-kira jenengan diem kan? Mati. Nenek mana mati? Wes gak iso minum. Musa kata ngapa mbok bolongi ngene lho kan? Aku mau wis ngomong. OTW. Ojo takok wae wis. Lho, tapi apa wis dalam ojo takok? Wis ya. Wis tak ini SP1. Surat peringatan 1. Wis apa kata Musa? Ya wis aku tak menengai. Wis urane yang tak menengai. Jangan setelah perahu sandar, Khidir dengan Musa itu jalan masuk ke kampung. Ketemu sama anak kecil Pak, seumuran mungkin anak-anak ini. Non saya Pak, dipelontir Pak kepalanya. Sama Khidir dipelontir sampai mati Pak. Ayo wis kira-kira ya apa? Jenengan bersama dengan orang yang kita tidak kenal, terus orang itu tahu-tahu di PT, apa di PT-nya istilahnya loh, anak mana? Anak ngomong PT ini dirangkul. Ini kosakata baru. Dirangkul tapi dicekik. Dirangkul tapi lapor yang dirangkul negara mentah ya. Mengamankan diri. Sudah hadirin sekalian, sama Khidir dipelontir Pak kepala sampai meninggal. Kira-kira esok menenggak Musa. Dulu. Ya apa juga dipateni ini. Wes.
Loh, aku nak wis ngomong, ojo takok. Wis kata Musa, wis ampun. Sekali lagi aku melakukan kesalahan, kata Musa. Sekali lagi aku melanggar perjanjian, wis pecahkan aku dari bodoh. Ya wis, sudah masuk ke kota, dari kampung masuk ke kota. Kota ini kota yang pelit, kota bakhil, tempatnya orang-orang pelit. Yang namanya Musa sama Khidir, Pak, sudah kelihatan orang musafir, kelaparan, kehausan. Tidak ada satupun orang mau ngasih minum, ngasih makan. Karena kotanya kota bakhil, orang-orangnya penduduknya bakhil semua. Tidak ada yang ngasih minum. Ya, bahkan dia minta, aku ini musafir, aku ini dari bepergian, mau aku ini kayak ngombe, aku gak iso. Pelit, Pak. Lalu kok dilalah Khidir itu, Pak? Kok ya gelem-gelem, ya kan? Ada rumah, temboknya itu jatuh. Sama Khidir itu, Pak, ngajak Musa, ayo kita angkat tembok ini. Loh, Musa itu, Pak, mau diem ya apa? Gak iso. Wis ngerti kene di kampung pelit, sampel jalan ngombe gak dikai. Sama apa kok belum ini malah diangkat gratis. Tembok itu, Pak, diberdirikan sama Khidir. Minta bantuan dengan Musa, suruh angkat. Akhirnya Pak Musa gak sabar tanya, itu apa sama kok ini lu? Mau wis tak kandhani. Ojo takok wae. Wis ping 3 ya, saiki awakmu tak pecat tadi. Sudah. Setelah itu baru dia bercerita. Ya, gak apa-apa ngapain pecat gak apa-apa. Aku tak pindah sekolah. Ya gak apa-apa. Tapi saiki tolong terangkan kepada saya bagaimana cerita orang-orang yang tadi kamu lakukan ini. Diceritakan, Pak. Ya, perahu tadi itu saya bolong. Karena apa? Di depan sana itu ada perahunya penjahat, ada kapalnya penjahat. Penjahat itu suka merampas perahunya orang lain. Nek ketok perahunya api dirampas. Lah, adapun perahu yang kita pinjam kan perahunya fakir miskin. Dia itu hidup dari perahu ini. Makanya kan bolong, cek ketok elek, cek gak dijungkuk bek penjahat lu. Lu kan, lu sampai gak ngomong. Lu apa aku ngomong? Mau gimana ujian kok? Terima kasih. Terus arek sih sekarang protes mati apa ya? Kok sampai mati lu? Jadi anak itu adalah anak kafir. Sedangkan orang tuanya itu beriman kepada Allah. Kalau anak ini saya biarkan hidup, bisa jadi kelak anak ini bisa mempengaruhi orang tuanya menjadi orang kafir. Mumpung masih kecil, maka saya bunuh. Tapi aku sudah bermohon kepada Allah agar Allah mengganti orang tuanya dengan anak yang soleh. Itu, Pak. Lah terus sampai sing ngedek tembok apa? Sampai gak dibayar. Terus Khidir menyampaikan, ya, di bawah tembok itu ada harta warisan. Di rumah itu ada 2 anak yatim. Dulu waktu masih kecil, orang tua itu sengaja menyimpan warisan di bawah tembok itu. Jadi ini memang pikiran cerdas. Jadi orang tuanya itu bingung ya apa cara menyimpan warisan. Anakku si cilik, nek dikira anakku sosok dipek wong liya. Akhirnya disimpan dalam tanah, temboknya dijatuhkan sama orang tuanya. Gak kira kalau orang sing bongkar. Soalnya aku ngerti, wong kene ibadah kabeh. Wong kene iki pelit kabeh. Gak kira orang loman terus tembokku didekno gak mungkin. Itu cara orang tuanya menyimpan harta warisan. Nah, oleh Khidir dinaikkan temboknya sehingga anak yang sudah dewasa, anak yang kecil tadi Pak sudah besar, dia tahu bahwa orang tuanya menyimpan warisan di bawah tembok. Wis yo, kata yo, wis saiki bae nang banyu urip. Hadirin sekalian, cerita apa yang ingin Allah sampaikan kepada Musa dengan kejadian seperti ini? Cerita apa? Coba Pak.
Pintar-pintarnya kita ada yang lebih pintar. Boleh, satu. Yang kedua, apa yang tampak di depan matamu itu belum tentu yang terjadi. Jadi kita tidak boleh suzon, kita tidak boleh berprasangka. Apa yang tampak di depan mata kita belum tentu yang terjadi. Pak, jenengan pernah enggak melihat orang lewat di depan kita, tapi tidak nyapa? Pernah. Berarti bagaimana perasaan kita? Kemarin. Wong kenal kok nggak nyokong. Boleh jadi orang itu sedang nggak fokus. Kita pernah nggak dipanggil orang, jarak panggilnya sangat dekat, tapi orang itu nggak noleh. Pernah. Seharusnya suara itu nyampe ke telinganya, tapi mereka nggak noleh. Pernah nggak? Jangan sudut. Boleh jadi walaupun suara itu masuk ke telinganya, tapi dia lagi nggak konsentrasi, sehingga nggak bisa membuat mereka terdengar. Itulah diri saya. Sampai oleh Allah diajarkan. Setelah Musa itu besar, Allah mengajarkan, hei Musa, bukankah dulu kamu dihadirkan oleh ibu? Musa itu kan dihadirkan. Kalau seandainya kamu melihat bahwa menghanyutkan itu jahat, maka ibumu orang yang paling jahat. Ibumu menghanyutkan kamu ke sungai agar kamu bisa selamat. Saat itu raja yang berkuasa itu tidak suka dengan lahirnya anak laki-laki. Ibunya Musa bingung, iki terus diapa wis tak sarang Gusti Allah, dihanyutkan ke laut, dihanyutkan ke sungai. Kalau kamu mengatakan menghanyutkan kamu itu jahat, maka ibumu orang jahat. Tapi ibumu tidak berniat seperti itu. Tahu akhirnya? Setelah dihanyutkan, itu akhirnya tersangkut dan itu akhirnya ketahuan istrinya raja. Loh, kok dilala istrinya raja ini Pak punya hati tertarik dengan Musa ini? Bukan kok dibunuh Pak, tapi diambil, diminta pada sang Fir'aun sang raja ini. Ya, iki ojo dibuah kok itu sakmo arek ganteng ini. Tak jaluk kok yo tak ya. Itu loh Pak. Setelah masuk ke kerajaan, maka beliau arek cilik supaya ya, Pak ini Pak. Saya ngomong kok tak terkenal. Sony. Supaya nyusoni. Sing nyusoni sapa? Sok Musa. Ibu Supaya nyusu. Nggih, iki arek cilik supaya nyusu terus sapa iki? Pak, seorang perempuan Bu, betapapun cintanya tidak akan keluar air susu kalau dia tidak habis melahirkan. Betul tak Pak? Ya. Akhirnya dibuat sayembara. Ya, siapa perempuan yang bisa menyusui anak ini? Datanglah perempuan yang baru melahirkan. Musa itu tidak mau. Musa itu walaupun yang datang perempuan banyak tetap tidak mau. Nah, adiknya Musa, kakaknya Musa perempuan tahu. Itu anak sayembara. Si aku tak mau nang ibu. Ibunya diberitahu, Bu, anak sayembara Bu, nyusoni arek cilik. Akhirnya datang ibunya menawarkan diri. Loh pada ibu Musa langsung nempel, langsung cocok. Nah, apa kesimpulannya? Sama-sama hidup. Kalau seandainya Musa tidak dihanyutkan ke sungai, dia mungkin hidup, tapi secara sembunyi-sembunyi. Ya, ini sudah hidup sehat, tinggal di lingkungan kerajaan. Itu loh. Sudah yang pertama. Yang kedua, diceritakan oleh Allah kepada Musa, nasihat. Bukankah kamu dulu juga pernah membunuh orang Israel? Kamu tendang sampai dia mati, padahal dia tidak salah. Tapi kan niatnya juga baik. Yang ketiga, kamu pernah membantu anaknya Nabi Syu'aib. Anaknya Nabi Syu'aib itu Pak, perempuan dua, diberi tugas sama Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib Pak, Nabi juga diberi tugas untuk menggembala ternak, menggembala kambing. Sebelum pulang dari ladang, kambing ini harus minum dulu. Lah, ada sumur kecil, timboy logut, gak iso jupuk. Sampai sore bingung, itu siapa ini? Nek wedhus kita gomole, gurung ngombe, mati kok ini. Bapak mesti marah.
Ditunggu Pak lama-lama, ternyata ada orang laki lewat. Sinten itu? Musa. Dia Musa itu Pak. Loh, bukankah kamu dulu pernah membantu orang gratis? Ya nggak bayar. Ini enggak, saya kan begitu Pak. Dulu kamu juga membantu orang gratis nggak bayar. Perempuan, kamu ambilkan air minum untuk kambingnya. Sampai kambingnya selesai minum, maka pulanglah gratis. Tapi apa akibatnya? Dapat istri. Nah, ya, yang hadir ngangkat tembok gratis. Musa ngambilkan air gratis. Tapi salah satu akhirnya apa? Setelah diajak, setelah memberikan minum, maka perempuan ini, maukah kamu bertamu ke ayahku? Maukah kamu bertemu dengan ayahku? Begitu bertemu dengan ayahnya, dibisiki ayahnya, ya enggak, itu ayah hampir. Ada gantengnya, ya, enggak apa-apa ya, suruh kerja di sini aja ya, suruh kerja Pak. Bukan apa-apa, disuruh kerja Pak. Ya, akhirnya banyak bekerja Pak. Tapi akhirnya karena terlalu banyak uang, orang yang jujur diangkat jadi mantu anaknya Nabi Syuaib yang bernama Safurah. Safurah itu istrinya Musa alaihissalam. Itu Pak. Jadi kesimpulan dari cerita itu, apa yang kamu lihat, apa yang tampak di depanmu, belum tentu itu yang terjadi. Boleh jadi itu hanya sebuah kamuflase. Sudah. Cerita yang ketiga hari ini sekalian adalah panglima perang, namanya Zulkarnain. Pak, jangan pernah lihat film The Lord of the Ring? Oke, pernah lihat? Loh, jadi begini, cerita-cerita seperti ini kadang-kadang difilmkan oleh orang kafir. Kita nggak tahu. The Lord of the Ring itu cerita di kutub selatan, ya. Mungkin itu yang disilakan dengan kutub timur dan barat. Di kutub selatan, kalau kutub utara kan dingin. The Lord of the Ring itu ada sumber panas, api yang berkobar-kobar. Terus di situ ada makhluk. Sini Pak, namanya apa? Sigul, makhluk kecil yang berkorban. Di situ ada juga makhluk yang ganas, makhluk yang jahat. Makhluk itu Pak, saking jahatnya, dia tidak punya rasa kasihan sama sekali. Nah, Zulkarnain itu Pak, diutus ke tempat seperti itu, bertemu dengan penduduk. Penduduk itu Pak, saking tertekannya, dia itu sampai tidak bisa berbahasa, tidak bisa ngomong. Zulkarnain itu membawa 10 penerjemah, 10 ahli bahasa. Disuruh menerjemahkan bahasanya penduduk itu Pak, tidak ada yang tahu Pak. Tidak ada yang tahu, kenapa? Mereka tidak bisa ngomong. Kenapa? Tertekan oleh makhluk jahat. Nah, tetapi dengan bahasa isyarat, ya, penduduk yang tertekan tadi itu bilang dari Zulkarnain, bikinkan aku pagar agar makhluk jahat yang ada di balik bukit itu tidak bisa masuk ke kampung kami. Nanti aku akan bayar kamu. Apa kata Zulkarnain? Ojo bayar. Terus pokoknya aku ayo relawan. Ambilkan tembagamu, bukan besi lagi, bukan besi. Ambilkan tembagamu yang baik, ayo dibakar. Setelah dibakar, kita lelehkan, kita tuang. Jadi seperti bikin pagar. Ya. Siapkan tembaga yang baik punyamu, ayo kita bakar. Setelah itu dituang di pagar. Hadirin sekalian, pagar ini sampai sekarang Bu, kita tuh tidak tahu di mana tempatnya. Saya mengapa? Saya juga belajar mencari, ya, dari berbagai macam referensi. Sampai sekarang tidak ada kejelasan yang pasti di mana tempatnya pagar ini. Ya, di dunia ini cuma ada pagar ini. Yang pasti di balik pagar itu ada makhluk jahat yang akhirnya terpenjara.
Makhluk jahat itulah disebut dengan Ya'juj Ma'juj. Yang konon katanya suatu saat nanti menjelang akhir zaman, dia akhirnya bisa menembus pagar dari Zulkarnain itu, dan mereka akhirnya membunuh banyak orang. Allah. Nah, apa maksud dari cerita ini hadirin sekalian? Cerita ini bernasihat kepada kita bahwa dimanapun di belahan bumi Allah, baik di kutub utara, di tengah kota, sampai ke kutub selatan, di tempat yang paling dingin, tempat yang paling nyaman, sampai tempat yang paling panas, selalu ada hamba Allah yang soleh. Itu loh Pak, selalu ada hamba Allah yang soleh. Oleh sebab itu kamu jangan takut kata Allah. Ini digabungkan Pak, 3 cerita itu digabungkan. Yang pertama, kalau memang di tempatmu kamu tidak bisa berdakwah dengan baik, kamu tidak bisa beribadah dengan baik, maka apa? Hijrah. Yang kedua, kalau memang kamu menemukan sesuatu, jangan kamu putuskan hanya dengan pandangan mata. Boleh jadi ini rahasia Allah. Kalau orang-orang kafir tidak suka pada kamu dihukum, kamu disiksa, janganlah kamu putus asa. Yang ketiga, tidak usah ragu-ragu. Kemanapun kamu pergi, di sana mesti ada hamba-Mu yang soleh. Kamu tinggalkan kota Mekah, kamu ke Habasah, ke Irak, ke kemanapun, di sana ada hamba-Mu yang soleh. Ya, setelah turunnya surah Kahfi ini hadirin sekalian, maka hijrahlah umat Islam. Hijrahnya umat Islam yang pertama. Kemana tujuannya? Belum Pak, belum ke Madinah. Ke Habasyah. Habasyah itu pun di Amerika Selatan atau Afrika Utara? Ethiopia itu pun di Afrika gitu. Ada di bawahnya. Jadi ini Mekah, ini Madinah, ini Syam. Ulangi, Mekah, Madinah, Syam. Kalau saya mengatakan Syam, itu berarti ada 4 negara yang dimaksud. Yang pertama Palestina, yang kedua Yordania, yang ketiga Suriah, dan yang keempat Lebanon. Jadi kalau mengatakan bumi Syam, itu berarti ini Pak. Ini posisinya di utaranya kota Mekah. Nah, adapun Habasyah ini di bawahnya. Di bawahnya dibatasi dengan Laut Merah. Itu ada Habasyah. Orang Mekah, saya dulu pernah menyampaikan, orang Mekah ini profesi utamanya 2, berdagang dan beternak. Berdagangnya itu kalau musim panas mereka ke utara. Soalnya ini musim panas mereka ke utara. Kemana? Ke Syam. Nanti kalau musim dingin, yang dingin kan utara, maka mereka tidak lagi ke utara, tapi mereka ke selatan. Kemana? Ke Habasyah, melewati Laut Merah. Dari mana kita tahu? Ya Al-Quran. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihi rihlatasyita wassaif, kebiasaan mereka melakukan rihlah. Napa rihlah? Rihlah itu sebuah perjalanan dengan tujuan tertentu, termasuk tujuan berdagang. Ini Al-Quran Pak. Hampir semua profesinya orang Arab itu seperti itu. Jadi mereka itu dari Mekah membawa barang Syam. Nanti dari Syam mereka bawa barang untuk dijual ke Mekah. Seperti itu Pak. Jadi bolak-balik. Ya, seorang ini dari Mekah mungkin mereka bawa, misalnya nih, mungkin bawa kurma. Kurma dibawa ke Syam, ke bawah ke Palestina. Dari Palestina, mungkin mereka punya kain dibawa ke Mekah. Terus pokoknya tidak pernah kosong. Itu yang dilakukan oleh pedagang-pedagang dari Mekah, termasuk Rasulullah. Khadijah juga begitu Pak, membawa barang ke Yaman, membawa barang ke Syam, nanti pulanglah bawa barang lagi. Jadi tidak ada perjalanan yang kosong. Diciptakan seperti itu. Nah, mereka hijrahnya bukan ke utara Pak, tapi ke selatan, melewati Laut Merah, naik perahu. Hijrahnya itu memang tidak semuanya
generasi-generasi awal yang hijrah. Hijrahnya itu Pak di bulan Rajab. Soal lagi di bulan Rajab tahun ke-5 kenabian dari Muhammad Rasulullah. Mereka berangkat ke Habasyah dengan beberapa orang. Ini yang hilang. Ada yang mengatakan sampai 80 orang. Ada yang mengatakan hanya 16 orang. 16 orang itu ada 4 orang perempuan, ada 12 laki-laki. 4 orang perempuan itu salah satunya ada yang bernama Rukayah. Sinten Rukayah? Rukayah binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suaminya yang bernama Utsman bin Affan. Saudara ini yang pertama Rukayah, anaknya Rasul. Yang kedua Hafsah, anaknya Umar. Yang ketiga ada yang bernama Romlah binti Abu Sofyan. Karena Romlah ini punya anak perempuan bernama Habibah, maka biasa disebut dengan Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Ini 3 orang perempuan yang ikut dalam rombongan ini. Adapun laki-lakinya ada yang bernama Utsman bin Affan sebagai ketua rombongan. Ada lagi yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini anak muda, kaya raya, anaknya Hasnah binti Malik. Ibunya itu orang kaya setelah Khadijah. Setelah Khadijah tidak lagi kaya, maka orang paling kaya di Mekah itu adalah Hasnah binti Malik, ibu dari Mus'ab bin Umair. Dia ini masih kafir Pak. Mus'ab bin Umair sudah ikut ke Habasyah. Dan yang ketiga adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ini sebagai juru bicara. Ya, nanti saya akan terangkan pada episode berikutnya. Ya, ini sebagai juru bicaranya orang-orang Muslim ketika hijrah ke Habasyah. Adapun rajanya, ya, Raja Habasyah itu bernama Najasyi. Disebut juga dengan Najus. Nama aslinya adalah Asama bin Abjar. Asama bin Abjar ini Pak orang Nasrani, bukan orang Islam. Jadi mereka ini hijrah ke Habasyah bukan karena Habasyah itu orang Islam, bukan Pak. Belum ada Islam. Ini adalah rombongan Islam yang pertama ini masuk ke Habasyah. Rajanya Najasyi. Ya, saya ulangi lagi, nama aslinya adalah Asama bin Abjar. Jauh lebih tua dibandingkan dengan baginda Rasulullah. Tapi Raja Najasyi itu Pak terkenal sebagai raja yang bijak, raja yang arif, raja yang bijaksana. Makanya Rasul menyuruh sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah. Ada apa di Habasyah hadirin sekalian? Nanti pada episode berikutnya. Jadi, mau panggil. Jadi terakhir Pak Usman ceritanya berakhir ketika mereka beli tiket menuju ke Habasyah. Tiket Pelni. Karena naik perahu Pak, berarti pakai tiketnya apa Bu? Tiketnya Pelni. Naik kapal jurusan Habasyah. Ceritanya menarik. Seorang ceritanya menarik Pak. Ada perkawinan di situ. Ya, nanti Ummu Habibah itu dicerai oleh suami karena suaminya murtad, meninggalkan Islam, masuk ke agamanya Najasyi, Nasrani. Ya, setelah itu Ummu Habibah itu menjadi janda. Dia membesarkan anaknya semata-wayang. Begitu selesai masa iddahnya, Rasulullah mengirim surat kepada Raja Najasyi supaya mewakili beliau menikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah. Sehingga Ummu Habibah itu Pak menjadi istri Rasul yang ke-9. Bu, berapa Bu istrinya Rasul Bu? Gak kira jawab. Masya Allah, ini jawabannya gak kira betul. Karena ini menyangkut pertanyaan yang sensitif. Aku nek jawab kena ngolanan. Tapi kalau bapak-bapak ini pertanyaan yang inspiratif. Yang pertama sih Mbak Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua belum Aisyah ketiga. Jadi setelah ditinggal oleh Khadijah, ya Rasul ke Taif. Setelah pulang dari Taif, Rasul menikah dengan istri yang kedua bernama Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga baru Aisyah
binti Abu Bakar. Yang keempat, Hafsah binti Umar. Yang kelima, Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah ini Pak, hidup dengan Rasul hanya sebentar, hanya 11 bulan. Dia dikenal dengan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena paling loman dengan anak dan orang miskin. Yang kelima. Yang keenam adalah Ummu Salamah. Yang ketujuh itu adalah Zainab binti Jahsi, mantan istrinya Zaid bin Harithah, mantan istri anak angkatnya Rasul. Soalnya mantan istri anak angkatnya Rasul. Itu yang saya katakan satu-satunya sahabat Rasul yang disebut di Al-Quran itu adalah Zaid bin Harithah. Seakan-akan Allah memberikan pelajaran kepada kita, boleh orang laki itu menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Setelah Zaid menyelesaikan keperluannya dengan istrinya dalam kurung Zainab, maka aku nikahkan Muhammad dengannya. Itu dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 37 di tengah ayat. Zainab binti Jahsi. Yang ke-8 ini Pak, orang Bani Urip, namanya Juwariyah. Namanya Juwariyah. Ini yang Bani Urip Pak. Nah, baru yang ke-9 ini adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Sudah berarti istri yang ke-9. Oke, nanti yang ke-10, ke-11, 12, 13 kita teruskan pada episode berikutnya. Pokoknya ibu-ibu nek ditakoni bojone Rasul piro, kok sungkan-sungkan. Ini tidak ada Rasul di sini. Ya. Dijawab saja dengan masalah sejarah, masalah pengetahuan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi ya menentukan beliau untuk bertemu dengan kita. Rasul saja rindu dengan kita. Masa kita tidak rindu dengan Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad Rasulullah. Allah penciptanya, Allah sang Khalik itu bersolawat kepada Muhammad. Malaikat bersolawat kepada Muhammad. Dalam masuk ini nggak bersolawat. Oh, untuk solawat itu ewakun tidak salah itu. Kita diperintahkan bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, sinten iki? Orang beriman. Jenengan mau dikatakan beriman tak? Sallu alaihi wasallam taslima. Bersalawatlah kepada Kanjeng Nabi dan ucapkan kalimat yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian hadirin sekalian, semoga diberkahi Allah. Kita tutup dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.